Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Eh, Pada kesempatan ini saya akan membuat materi ya buat mata kuliah psikologi forensik. Yang kapan hari saya sudah berjanji akan membuatkan sebuah materi. Nah, hari ini 3 minggu yang akan datang kurang lebih sesuai dengan silabus mata kuliah kita akan membahas tentang wawancara atau asesmen dalam konteks psikologi forensik. Nah, kalau kita berbicara asesmen, tentunya hal yang harus kita pahami pertama kali adalah pasti menggunakan wawancara. Karena memang wawancara ini sebagai basic assessment yang harus Anda kuasai sebelum menggunakan alat-alat yang lain gitu ya. Dan wawancara ini bisa dikatakan sebuah model assessment yang paling sederhana, dan tetapi tentunya juga harus ada hal-hal yang harus Anda pelajari. Nah, khusus hari ini saya akan mencoba untuk memberikan materi pengantar saja tentang sebenarnya wawancara dalam konteks psikologi forensik itu seperti apa gitu. Nah, langsung saja kita lihat. Yang perlu dipahami adalah perbedaan dua hal ini ya, wawancara dan interogasi. Kalau interogasi mungkin bukan ranah kita, tetapi mungkin ranah kepolisian. Kita nggak mungkin akan melakukan interogasi pada saksi atau pada pada korban ya, pada pelaku kejahatan tidak akan mungkin, tapi yang akan melakukan itu tentunya pada dari kepolisian. Nah, ini yang harus Anda pahami dulu. Jadi jelas berbeda antara interview atau wawancara dengan interogasi. Kalau interview tentunya pendekatannya lebih ke humanis ya. Humanis artinya tidak menuduh gitu ya. Artinya kita mengumpulkan informasi, melakukan pendekatan gitu ya. Terus juga di sini ya semacam prinsip-prinsip di dalam interview, di dalam wawancara lah. Itu yang perlu Anda pahami. Percakapan formal tujuannya adalah mencari informasi, data gitu ya. Dan ini biasanya dilakukan sebelum interogasi. Artinya interogasi itu tahap kedua ya. Artinya coba kita melakukan interview dulu, pendekatan yang ini dulu. Tapi kalau dari interview memang tidak berhasil, ya bisa jadi integrasi ini adalah sebuah solusi. Nah, kalau integrasi yang jelas argumen harus logis, rasional gitu ya. Ketika ada pernyataan-pernyataan yang tidak logis, tidak rasional, pasti akan dikejar gitu ya. Apalagi jawabannya adalah mungkin atau hanya sekedar tidak tahu misalnya. Nah, itu pasti akan dikejar. Terus pertanyaan adalah sistematis, artinya bukan formal ya. Kalau psikologi mungkin bisa jadi tidak sistematis, tetapi mungkin secara terstruktur bisa jadi. Nah, nanti di tahapan-tahapan juga tentunya ada proses yang panjang tentunya di dalam melakukan proses wawancara. Terus tujuannya adalah untuk pengakuan kalau dalam integrasi ini. Jadi bukan lagi, kalau ini perbedaannya adalah kalau di integrasi tujuannya adalah untuk mengakui bahwa pelaku ini melakukan kejahatan atau tidak gitu ya. Sedangkan di interview tujuannya adalah menggali informasi. Sebenarnya kalau kita tarik benang merahnya, sebenarnya prinsipnya sama. Ketika perilaku menyampaikan informasi yang sangat detail dan informasi itu memang benar-benar apa adanya, tidak berbohong, maka sebenarnya secara tidak langsung tujuan dari pengakuan dari integrasi ini pasti akan juga tersampaikan juga dengan baik. Nah, kemudian ini juga diselidiki, jadi kemungkinan kemudian diselidiki itu juga ada. Nah, kalau kita lihat tujuan dari integrasi ini mempelajari kebenaran kejahatan, bagaimana hal itu terjadi, artinya prosesnya ya, kronologisnya biasanya seperti itu. Terus kalau di teknik wawancara, fokus utamanya adalah membuat saksi atau korban dari suatu
situasi, menyadari semua peristiwa yang terjadi. Jadi artinya memberikan pemahaman kepada pelaku bahwa apa yang dilakukan tuh memang dia benar-benar melakukan secara sadar gitu. Nah, intinya seperti itu. Itulah yang perlu dipahami bedanya dari interview dan integrasi. Kita hari ini fokusnya adalah di interviewnya ya, karena integrasinya kita bukan ranah kita. Nah, apa sih yang perlu dipahami gitu ya dalam menjalankan proses interview gitu. Nah, nanti ini saya mengutip dari bukunya The Art of Interview, nanti bisa saya lampirkan di LMS. Ada 2 buku yang saya baca-baca sekilas gitu ya terkait dengan materi ini, dan materi ini juga saya kembangkan dari yang lain ya. Kebetulan dulu saya juga pernah mengikuti salah satu pelatihan tentang wawancara ini saya juga akan saya sampaikan kepada kalian. Nah, berikutnya adalah efektivitas interview ini. Artinya yang pertama, di dalam melakukan interview itu pasti ada yang namanya rencana, planning gitu ya. Tidak terus pokoknya interview gitu, tidak. Tapi tentunya ada hal-hal yang harus dipahami. Tidak bisa langsung, tentunya ada guide-nya yang harus kita buat gitu ya. Terus berikutnya adalah lakukan wawancara secara pribadi, artinya tidak dalam konteks yang rame-rame gitu ya, karena ini kepentingannya adalah kepentingan privasi. Tentunya orang yang kita wawancara itu harus nyaman, harus tidak terintimidasi, tidak merasa ada orang lain. Nah, itu yang perlu dipahami. Dan saya rasa 4-5 ini adalah prinsip-prinsip wawancara yang seperti umumnya ya, nggak ada bedanya wawancara yang umum dengan wawancara yang forensik ketika 4-6 ini. Terus yang ke-6 juga saya pikir seorang pewawancara yang baik itu memang lebih banyak mendengarkan daripada mungkin beradu argumen gitu ya. Kalau Anda melakukan wawancara kok banyak adu argumen, ya ini wawancara atau debat gitu ya. Nah, itu yang perlu dipahami. Kalau kita menyadari bahwa kita itu sedang mengumpulkan informasi, sebaiknya yang banyak ngomong adalah ya yang interviewinya atau subjeknya gitu ya. Itu yang perlu dipahami. Terus tapi tetap ya, walaupun misalnya klien itu banyak bicara, tetapi tetap kita harus bisa megang kendali. Ketika pembicaraannya sudah mulai melebar kemana-mana, tentunya kita juga harus meluruskan kembali. Nah, itu yang harus perlu dipahami. Terus juga tentunya buat catatan singkat, atau zaman sekarang kan mungkin kita bisa rekam seperti saat ini. Misalnya saya sedang merekam materi, itu tentunya akan menjadi lebih objektif ya, apalagi rekamannya itu sangat rekamannya itu bisa jadi rahasia ya, tidak kelihatan, artinya tidak sadar bahwa si klien itu direkam, walaupun mungkin tapi kalau untuk kasus-kasus penyidikan menurut saya tidak ada masalah, atau mungkin menggunakan ruangan-ruangan yang khusus untuk interview. Untuk kasus penyidikan ada yang namanya windscreen gitu ya, jadi bisa diamati dari luar. Kalau Anda sering melihat film-film di luar negeri, kasus-kasus pembunuhan, pasti Anda tahulah gitu ya bagaimana proses penyidikan itu sedang berlangsung. Terus nomor 9, tersangka, saksi, korban, pelapor harus dipisahkan. Nah, ini tidak bisa digabungkan ya. Jadi nggak bisa di cross check seperti Anda mau cross check sesuatu hal gitu ya. Ini nggak sesimpel itu. Tentunya harus bertahap. Inilah yang dikatakan nomor 1 itu. Jadi ketika Anda nanti suatu saat akan misalnya akan melakukan wawancara terkait dengan ini, tentunya Anda pun juga harus punya planning terhadap apa yang akan Anda lakukan. Nah, ini sedikit saja sekilas info tentang investigasi di kepolisian, tapi saya tidak membahasnya secara detail ya, karena mungkin bukan ranah saya. Yang pertama, kalau investigasi kepolisian itu tadi investasi yang dari segi psikologis adalah ya seperti apa yang saya sampaikan tadi, sedangkan ini adalah investigasi dari segi di kepolisian.
Nah, investigasi ini atau interogasi tadi banyak ya tekniknya di dalam kepolisian. Nanti mungkin kalau kita jadi kuliah tamu, nanti kalian bisa tanya deh, integrasi yang biasa dilakukan di kepolisian itu apa gitu ya. Ini kalau ini saya mengutipnya dari luar negeri ya, jadi bukunya Richard Leo ini, jadi bukan di Indonesia ya ini ya, tapi ini memang apa namanya secara general atau internasional bisa jadi. Ada 3 hal ini yang perlu lihat gitu ya. Yang ketiga inilah poin kita. Yang ketiga itu adalah ranah kita tadi. Sedangkan yang di kepolisian 1 dan 2 ini. Yang pertama adalah teknik dengan kekerasan fisik gitu ya. Mungkin Anda bisa melihat aja lah contoh-contoh di video di film ya. Di film-film itu kalau Anda tahu sendiri bagaimana proses integrasi gitu ya. Nah, Anda tahulah gitu kekerasan fisik gitu ya untuk membuat si penjahat itu mentalnya menjadi down sehingga dia bisa menyampaikan apa adanya. Yang kedua, teknik penyiksaan fisik terselubung, artinya kalau yang nomor 1 ini fisiknya jelas, mungkin ada kalau dipukul, ditendang gitu ya bisa jadi itu jelas gitu ya. Fisik akan kelihatan bekas-bekasnya gitu. Nah, yang nomor 2 ini tentunya namanya penyiksaan fisik terselubung ini tidak membekas, tidak menimbulkan bekas secara fisik ya. Misalnya apa Pak? Misalnya sebagai contoh ditempatkan di tempat yang gelap misalnya, nggak ada apa-apa, lampu sedikit pun nggak ada misalnya, dalam kurun waktu berapa lama, atau ditempatkan tempat yang dingin, yang sangat dingin gitu ya, misalnya, atau dan seterusnya. Otomatis kan tidak kelihatan ya terkait dengan fisik. Nah, ini yang perlu dipahami. Dan yang ketiga ini adalah yang saya katakan tadi, pendekatan secara psikologis, yaitu wawancara investigasi. Nah, berikutnya adalah mengapa sih orang mengakui kesalahan atau terdakwa itu mengakui dan tidak mengakui kesalahan, itu apa sih yang menyebabkan gitu ya. Ini yang perlu dipahami. Jadi pernyataan yang dibuat oleh terdakwa yang mengungkapkan kesalahan atas kejahatan yang didakwakan kepadanya. Jadi mengakui, kan nggak semua orang ya, ibaratnya Anda sering bercanda gitu ya, kalau penjahat itu ngaku ya penjara penuh gitu kan bisa jadi. Nah, tentunya orang melakukan kesalahan itu pasti akan secara psikologis pasti akan mengalami penolakan gitu, bahwa enggak, ada bukan aku gitu ya. Defense mekanismenya pasti akan secara manusiawi itu pasti akan berkata seperti itu, berusaha untuk menutupi apa yang dia lakukan. Itu secara otomatis akan seperti itu, sehingga perlu adanya strategi, perlu adanya sebuah penggalian informasi yang dimana tentunya akan bisa membuka itu semua. Itu yang perlu dipahami. Nah, kebanyakan orang yang mengaku bersalah misalnya ya, yang perlu dipahami ini. Jadi yang pertama sedang mencari celah yang tepat selama integrasi. Jadi dengan mengakui kesalahan itu belum tentu maknanya selalu positif gitu ya. Bisa jadi maknanya bisa menjadi hal yang negatif kalau mungkin kita tidak jeli gitu ya. Artinya misalnya mengakui kesalahan tapi kesalahannya yang dibuat yang ringan ya, misalnya bukan yang sesungguhnya, sehingga biar integrasinya selesai. Itu kan bisa ya. Jadi seperti itulah misalnya ya, nanti mungkin bisa lebih dieksplor kembali ya, nanti ketika kita bisa bertemu dengan orang-orang yang biasanya melakukan integrasi ini. Berikutnya adalah percaya bahwa kerjasama adalah tindakan terbaik. Misalnya terdakwa itu bisa berkolaborasi, bisa bekerjasama dengan integrasinya, yang melakukan integrasi, harapannya agar tindakannya terbaik, agar mendapatkan mungkin ringan kalau penyidikan itu, kalau selama penyidikan baik itu akan menjadi bisa mengurangi bisa mengurangi lamanya dia di penjara dan seterusnya, seperti itu ya. Jadi
selama proses penyidikan kalau selama berjalan dengan baik tentunya hakim akan mempertimbangkan, intinya gitu ya. Jadi ada hal-hal yang perlu dipahami. Terus selain itu juga interrogator dapat berspekulasi dengan benar tentang mengapa kejahatan itu dilakukan. Nah ini kita harus kritis ya, kalau alasannya, kalau pengakuannya itu seperti itu apa masuk akal ya, itu yang perlu dipahami. Nah berikutnya adalah jadi interview itu tidak dilakukan pada terdakwa saja. Interview itu juga perlu dilakukan dengan saksi. Jadi interview atau wawancara investigasi itu banyak ya. Artinya tidak pada korban saja, tidak pada pelaku saja, tetapi juga pada saksi-saksi. Mengapa menjadi hal yang penting saksi ini? Karena pada waktu kejadian kan tentunya hakim tentunya ini kan nggak bisa melihat gitu ya, nggak bisa melihat langsung kan tentunya. Oleh karena itu kan butuh saksi. Nah otomatis saksi itu kan pasti melihat atau mendengar ya, atau pas mengamati kan gitu ya. Tentunya kan langsung kan, namanya saksi gitu kan. Nah ini yang harus perlu dipahami, karena saksi itu juga tentunya tidak semua bisa menyampaikan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh hakim. Oleh karena itu hasil interview ini juga menjadi hal yang penting. Nanti misalnya dalam proses pengadilan tidak menyampaikan, tetapi dalam hasil interview bisa menyampaikan. Nah ini juga akan bisa disampaikan kepada hakim, membantu hakim lah intinya dalam proses penggalian informasi. Nah ini yang perlu dipahami. Nah, walaupun saksi ini dinamikanya juga sangat menarik sekali. Namanya saksi, ya bisa jadi saksi ini dibuat-buat, ya kan? Bisa jadi saksi ini memang benar-benar apa adanya. Walaupun demikian, ini yang saya lihat ada di dalam bukunya Psikologi Forensik punyanya Graham ini. Di luar negeri ya, tapi kalau di Indonesia saya nggak tahu, nanti bisa Anda tanya-tanyakan kalau memang, semoga kita bisa jadi kuliah tamu gitu ya. Nah kalau di luar negeri 90% hakim itu sebenarnya percaya terhadap pernyataannya saksi gitu ya. Artinya hakim tuh dalam memutuskan itu melihat data-data terkait dengan saksi itu hampir 90% juga mengacu pada itu gitu ya. Nah artinya saksi ini menjadi sangat penting sekali, bahkan menjadi kunci dalam sebuah pengadilan. Ini menjadi sangat krusial. Walaupun hasil penelitian gitu ya, ternyata juga banyak bias juga saksi ini. Banyak juga melakukan kesalahan juga. Artinya saksi itu juga mungkin bisa jadi menyaksikan sesuatu hal yang mungkin tidak tepat gitu ya. Nah, ini yang sedang terjadi. Jadi tidak sama seperti apa yang sedang terjadi. Itu yang perlu diwaspadai juga gitu ya. Oleh karena itu tugas interview, tugas pewawancara saksi itu adalah bisa jadi akan mendinamikakan itu semua. Kalau dari segi saksi seperti ini, tapi kejadiannya seperti ini, nyambung nggak gitu ya. Selama nyambung berarti antara saksi dan kejadian itu relevan. Kalau tidak tentunya harus diuji lagi. Nah inilah data-data inilah yang harus bisa disampaikan kepada hakim tentunya ketika nanti dalam proses pengadilan. Nah sekarang wawancara investigasi psikologi. Sebenarnya apa sih wawancara investigasi psikologi? Tadi sudah saya sampaikan bahwa ini bisa dilakukan pada saksi maupun tersangka. Jadi tentunya di dalam wawancara ini tidak seperti wawancara pada umumnya ya, karena gimana ya, nah ini yang saya katakan memiliki motif gitu ya. Karena kalau wawancara general, wawancara umum, saya rasa kalau pertanyaannya itu tidak sensitif, tentunya kan orang akan jawab apa adanya gitu. Tetapi kalau wawancara kalau wawancara investigasi, tentunya yang tersangka ini kan pasti punya masalah gitu ya, punya motif-motif tertentu gitu. Iya kalau yang melakukan, iya kalau terdakwa atau pelaku ini orangnya juga jujur apa adanya, ya sudah mengakui kesalahan, menerima, dan dia ini mungkin enak-enak saja. Tapi kalau pelakunya melakukan berusaha memanipulasi data sedemikian rupa, tentunya kan tidak gampang untuk mengumpulkan informasi dengan orang seperti itu.
Itulah fungsi dari wawancara investigasi psikologi ini. Kalau kita lihat, jadi wawancara investigasi psikologi merupakan interaksi atau interview dan interview serta adanya pengaruh situasi saat interview dilakukan. Situasi itu yang saya katakan tadi. Terus berikutnya, melakukan wawancara pada tersangka membutuhkan keterampilan lebih karena tersangka memiliki motif, tadi sudah saya sampaikan. Ya, seperti itu. Dan kita bisa dimanipulasi sedemikian rupa, kelihatannya baik, kelihatannya sudah ngaku semua, ternyata bohong semua yang diaku, itu tidak semuanya itu terjadi misalnya. Nah, itu kan sangat kita harus berhati-hati gitu ya melakukan wawancara. Nah, oleh karena itu penting dilakukan dalam melihat semuanya ini. Ketika melakukan wawancara, kita harus meng-cross check apa yang dipikirkan, sikapnya bagaimana, dan perilakunya. Kalau antara pola pikir, sikap, dan perilaku ini sama atau kongruen, maka bisa dikatakan secara individu orang itu akan konsisten dan seorang individu itu bisa jadi akan mengatakan apa adanya. Tetapi kalau antara apa yang dipikirkan, apa yang disampaikan, apa yang dilakukan itu tidak selaras, tidak seimbang, tidak sama, inkongruen, maka kecenderungan orang ini akan bisa jadi kecenderungan yang negatif pada orang, kecenderungan manipulasi pada orang ini akan sangat tinggi. Misalnya pada wawancara investigasi kita mencoba untuk melihat background, latar belakang, atau mungkin pengalaman kehidupannya yang nggak ada hubungannya dengan kasusnya. Nah, dari situlah kita bisa melihat atau bisa menyimpulkan bagaimana orang ini terhadap dirinya, bagaimana orang ini menyampaikan apa yang terjadi pada dirinya terdahulu, misalnya masa lalunya dan seterusnya. Nah, kalau memang kita bisa mencermati dari apa yang disampaikan itu memang real sesungguhnya, maka kecenderungan kepribadian atau kecenderungan perilaku individu itu akan tergambar dari situ. Itulah yang bisa dilakukan dari wawancara investigasi psikologi. Oke. Berikutnya ini mungkin rule-nya atau wawancara investigasi harus dilakukan secara profesional. Apa makna profesional ini? Tentunya profesional ini adalah orang-orang yang terlatih. Tidak harus orang-orang terlatih itu ya bisa psikolog forensik, asisten psikolog, atau ilmuwan psikolog. Ya, intinya orang-orang yang memiliki keterampilan dalam melakukan wawancara. Khususnya adalah wawancara di bidang forensik. Kalau dalam kaitan dengan ini adalah wawancara investigasi. Terus di dalam wawancara tidak ada perilaku kekerasan. Ya, kalau nanti ada kekerasan jadinya interogasi ya, bukan wawancara investigasi gitu. Itu yang perlu dipahami. Harapannya dengan melakukan pendekatan yang secara humanis atau berempati kepada klien, harapannya klien itu juga pada akhirnya mau gitu ya menyampaikan apa adanya. Tetapi tidak semua loh ya, tidak semua kasus-kasus kejahatan itu berhasil dilakukan wawancara secara investigasi, dilakukan wawancara secara ini. Tidak semuanya berhasil. Dan bisa jadi dengan terpaksa akan dilakukan secara integrasi itu tadi. Nah, ini terus menerapkan model pengumpulan eviden berbagai prosedur seperti interview, barang bukti, dan dokumen-dokumen. Jadi semuanya ini akan di cross check dengan sedemikian rupa. Jadi barang buktinya ini benar punyamu, oh iya benar, pada waktu itu kapan, dan seterusnya lah, banyak yang perlu dilakukan. Nah, tentunya harus ada etika di dalam melakukan wawancara investigasi ini. Ini etika-etika, mungkin kemarin kita sudah sering membahas etika-etika di dalam proses investigasi atau di dalam proses wawancara atau asesmen di dalam persidangan, di dalam prosesnya ya tentunya ya. Nah, ini juga ada etika-etika yang harus perlu dipahami. Dan tentunya tentunya ada kode etik ya yang perlu kita pahami. Jadi mungkin kode etik wawancara, kode etik profesian kita, psikologi, tentunya di dalam situ sepertinya sudah diatur bagaimana kita membangun hubungan profesional dengan klien. Nah, itu sepertinya sudah banyak aturan-aturan yang dibuat gitu ya. Mungkin saya tidak akan membahas panjang lebar ya terkait dengan etika. Intinya
wawancara itu pasti ada etika, pasti ada rule-nya, ada kode etik yang harus kita pahami, termasuk juga kerahasiaan dan seterusnya itu. Nah, ini salah satu contoh ya yang hal-hal yang tidak etis. Misalnya penyalahgunaan otoritas, misalnya ketika kita melakukan wawancara, jadi kita melakukan seenaknya sendiri kepada klien, karena ada kebutuhan, kita ada kebutuhan, si klien juga ada kebutuhan, sehingga kita melakukan seenaknya sendiri pada klien, menggunakan taktik interogasi. Nah, ini yang nggak boleh, karena berbeda, jelas berbeda antara wawancara investigasi dengan interogasi. Memperlakukan terperiksa seolah-olah bersalah gitu ya. Terperiksa artinya terpidana tadi, terdakwa tadi seolah-olah bersalah. Nah, ini yang nggak boleh. Jadi bahaya ini kalau kita bisa melakukan, bisa dibalik gitu ya. Kalau kita melakukan kita menyampaikan informasi yang tidak benar, itu sangat fatal sekali di dalam proses psikologi forensik. Oleh karena itu, apa yang kita sampaikan itu benar-benar berdasarkan apa yang kita temukan, itu yang harus dipahami. Jangan sampai kita menyampaikan opini kita, mungkin kalau menurut saya lah, itu ya nggak boleh itu ya. Bahaya itu kan. Nah, ini kok jadi menurutnya. Jadi harus benar-benar dari hasil wawancara yang saya temukan kemarin, klien mengatakan seperti ini gitu. Otomatis hal tersebut berarti, nah kan gitu. Kan jelas gitu ya, datanya ada, sumbernya ada gitu. Lah kalau nggak ada datanya, nggak ada dasarnya, tentunya akan menjadi masalah yang berarti nanti. Terus mengancam, ini juga nggak boleh. Terus memberikan janji ilegal misalnya. Nanti ini kalau berhasil, nanti misalnya saya diberi uang atau apa, atau proses kolusi di situ. Lah ini yang nggak diboleh. Pemaksaan, penyiksaan, tidak memberikan respek terhadap terperiksa, intinya gitu ya, menjaga martabat kehormatan periksa, memaksakan melakukan hal di luar kewenangan periksa. Jadi semuanya ini yang tidak etis ya. Mungkin kalian bisa melihat sendiri, tapi prinsipnya yang harus Anda pahami di dalam wawancara investigasi itu sebenarnya ya, kita benar-benar membangun hubungan dengan klien gitu. Sebenarnya kuncinya, pengalaman saya melakukan wawancara, melakukan konseling gitu ya, ketika dalam proses melakukan asesmen itu sebenarnya kita itu sedang membangun hubungan, membangun trust gitu ya, antara kalau dalam konteks ini adalah terdakwa dengan interviewer atau si pewawancara. Jadi kalau trust itu sudah terbentuk, saya yakin sebenarnya orang itu akan cerita apa adanya, karena sudah percaya, karena sudah yakin, karena sudah merasa nyaman gitu ya. Nah, tentunya itu tidak gampang gitu ya, membangun itu. Nah, berikutnya adalah tujuan dari wawancara investigasi psikologis. Tadi sudah saya singgung-singgung ya di depan. Yang pertama adalah mendapatkan pengakuan tersangka, ujung-ujungnya ke sana gitu ya. Selain mendapatkan informasi tadi yang saya sampaikan, jadi informasi itu pada ujung-ujungnya akan ada kesimpulan di pengakuan tersangka. Itulah yang akan dibawa ke pengadilan, tentunya akan dijadikan hakim bahan rujukan gitu ya, bahan data untuk hakim untuk memutuskan sesuatu hal. Terus yang berikutnya adalah untuk mendapatkan kebenaran. Itu yang perlu dipahami. Jadi untuk mendapatkan kebenaran sesuatu hal yang peristiwa kriminal. Jadi yang benar itu bagaimana. Nah, kedua tujuan di atas membawa pada teknik yang berbeda. Ini tentunya gitu ya. Dengan cara mendapatkan transformasi dan mendapatkan dengan tanpa kekerasan. Ya. Ini yang perlu dipahami. Oke, jadi intinya sebisa mungkin kalau kita di dalam investigasi psikologi, kita akan memudahkan terdakwa untuk menyampaikan apa yang dia rasakan, apa yang dia pikirkan, atau apa yang dia lakukan pada saat itu. Karena mungkin kondisinya juga nggak gampang ya, kondisi orang-orang yang melakukan kejahatan, bisa jadi karena dia sedang melakukan kejahatan itu, bisa jadi sebenarnya karena emosi, ketidaksengajaan, sehingga pada akhirnya sampai melakukan kejahatan misalnya. Nah, kondisi-kondisi yang seperti itu kan tentunya kalau tidak ada pendekatan secara psikologis, misalnya langsung pada interogasi, tentunya kan
pasti akan membuat kondisi seseorang tuh akan mengalami kesulitan yang berarti. Itulah yang perlu dipahami. Nah, ini mungkin kalau Anda dulu wawancara ya, masih ingat ya misalnya bagaimana sih performa seorang interviewer gitu ya. Sepertinya ini sudah sangat banyak dibahas di mata kuliah wawancara, tetapi khusus untuk forensik tentunya juga harus ada hal yang perlu dipahami. Yang pertama adalah mengesampingkan prasangka dan bias pribadi. Tadi sudah saya singgung ya, nggak boleh kita menyimpulkan sendiri gitu. Jadi harus benar-benar ada datanya, harus ada benar-benar faktanya. Nah, berikutnya mengembangkan rasa ingin tahu yang tulus. Ini yang perlu dipahami. Memiliki sikap yang positif, ini juga harus tahu ya, kita harus benar-benar kita harus memiliki sikap yang positif. Terus kesediaan untuk mengembangkan hubungan yang baik. Nah, ini juga orang yang diwawancara merasa nyaman, jadi kita harus membuat nyaman kepada klien. Tentunya kita juga perlu dipahami. Berpengetahuan luas, terus bertanya dan terus belajar dalam setiap kasus, profesional dan seterusnya ya, mungkin secara general nanti Anda bisa baca sendiri. Dan yang terakhir adalah membutuhkan kesabaran dan ketekunan. Jadi tidak bisa instan intinya ya melakukan dalam proses wawancara, terutama wawancara investigasi ini. Nah, ini tahapannya nanti kita bisa diskusi aja terkait dengan ini ya, di pertemuan berikutnya akan saya bahas. Jadi yang jelas tahapan ini dibagi-bagi gitu ya. Kalau kita lihat di situ ada yang pertama adalah ini history space dan personal, itu mungkin ya, biografi lah gitu ya kasarannya. Terus ada initial phase, primary phase dan follow up phase. Ya, intinya dari 3 itu tahapannya. Tapi di dalam tahapan-tahapan itu sangat banyak sekali hal-hal yang harus perlu diperhatikan gitu ya. Ini yang perlu dipahami. Nanti saya kasihkan link bukunya juga sehingga kalian bisa baca apa sih makna primary phase, follow up, apa yang bisa dilakukan. Nah, secara prinsip sebenarnya hampir mirip-mirip dengan proses-proses wawancara yang umumnya, tetapi tentunya kalau dalam konteks ini ada poin-poin tertentu yang harus dipahami. Nah, coba kita lihat ini saja. Jadi kalau kita lihat ini di dalam initial phase ya, di dalam tahap initial phase itu kita bisa melihat dari berbagai hal gitu ya. Kita melihat background budaya, bagaimana bias, mungkin kemungkinan bias yang terjadi gitu ya. Terus pengetahuannya, opportunity-nya, motivasinya dan seterusnya. Itu yang bisa dipahami. Jadi dari prosesnya itu semua kita bisa menyimpulkan pada tahap berikutnya yang lebih dalam lagi. Nah, di dalam berikutnya adalah primary phase ini. Jadi ini mungkin di dalam primary phase ini kita sudah ngomong sudah lebih kepada kejadian-kejadian yang terjadi itu. Jadi teknik-tekniknya pun juga berbeda tentunya di dalam primary phase ini. Dan yang berikutnya adalah setting, lokasi, intensity, dan teknik di dalam interview. Jadi kadang ini juga dulu pernah saya diceritakan melakukan wawancara investigasi itu nggak gampang gitu ya, apalagi kasus-kasus yang pembunuhan gitu, misalnya kasus-kasus yang mengerikan ya, misalnya mutilasi atau apa gitu kan, pasti kan kondisi mental kita aja juga berpikir kan, wah jangan-jangan nanti yang dibunuh berikutnya adalah saya kan gitu. Jadi perlu diperhatikan di dalam menyeting ruangan, itu perlu diperhatikan gitu ya. Misalnya ini ya, ini yang kelihatan ya ini ya, yang interviewnya, yang jelas intinya gini, yang melakukan interview itu harus dekat dengan pintu gitu ya, pintu keluar maksudnya. Jadi kalau ada apa-apa larinya itu cepat keluarnya gitu ya. Jangan sampai yang melakukan interview itu pintu keluarnya terhalang-halangi oleh klien. Nah, ini yang perlu dipahami. Intinya gitulah gitu ya. Nah, saya tidak akan menjelaskan itu pada ini, tapi itu yang pertama gitu. Yang lainnya adalah ini adalah proses, sebuah tahapan di dalam proses interview, dalam setting gitu. Bisa jadi pertemuan pertama mungkin jaraknya bisa jadi 6 feet gitu ya, 6 kaki ya. Bisa jadi agak jauh gitu ya.
tahap pertama. Tahap kedua bisa jadi agak lebih dekat, dan kalau sudah tahap yang sudah intens bisa jadi sangat dekat sekali. Ini bukan karena COVID ya, tetapi memang karena proses, di situ ada proses. Ketika di awal pasti ada jarak di situ, tapi kalau sudah mulai membangun hubungan, itu sudah mulai trust, tentunya lokasi atau tempat itu juga akan menyesuaikan dengan kondisi psikologis individu itu. Itulah yang perlu dipahami dalam proses interview ini. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan, pengantar dulu ini dari proses investigasi asesmen. Yang berikutnya nanti akan saya bedah tugas kalian yang kemarin saya minta untuk menggali asesmen dalam setting klinis, setting forensik. Saya pengen tahu kayak apa, nanti akan saya bedah, akan saya komentari, baru nanti yang pertemuan berikutnya akan lebih secara spesifik membahas tentang tahapan-tahapan ini, sambil saya kenalkan nanti wawancara kognitif. Begitu nanti kalau ada pertanyaan bisa Anda tanyakan di pertemuan berikutnya. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.